Tapi sejak ada pertambangan ilegal, kata Bu Lilis, sungainya lama-lama melebar. Wah, airnya juga jadi coklat, keruh, bau lah gitu kan. Dan sejak saat itu, gangguan-gangguan mistis mulai muncul. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang lagi untuk membawakan satu kisah horor Wawa part 351, Wak ya. Nah, kisah kali ini tuh datang dari satu keluarga yang pergi kondangan ke nikahan saudara mereka di sebuah kampung pedalaman. Karena jaraknya yang jauh dan juga rangkaian acaranya cukup panjang, Wak, mereka semua memutuskan untuk datang dari H-1 acara dan nginap juga beberapa malam di sana. Nah, awalnya semua kelihatan normal-normal aja nih, kampungnya ramai, acaranya meriah, dan mereka juga disambut baik sama warga sekitar. Tapi begitu malam datang, Wak, suasana di sana mulai berubah. Mereka tiba-tiba ngalamin kejadian mistis, mulai dari dengar suara-suara aneh sampai diganggu waktu lagi tidur. Di situ keluarganya itu sempat bingung kenapa mereka diganggu, padahal kami nggak ada salah apa-apa ya kan. Rupanya gangguan mistis itu muncul karena ada satu kesalahan besar yang tidak dilakukan sama mereka, tapi dilakukan sama pihak keluarga pengantin. Kira-kira apa kesalahan itu? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama kita yang bernama Nala dari Jambi. Halo Nala. Nah, jadi kisah ini tuh terjadi baru-baru ini, Wak, ketika Nala sama keluarganya lagi kondangan ke nikahan saudaranya yang ada di kampung. Jadi Nala ini tuh punya saudara jauh namanya Bang Beni. Nah, waktu itu Bang Beni ini mau nikah sama pacarnya. Pacarnya namanya Kak Maya. Pernikahan itu pun akan diadakan di rumah si perempuan, Wak, di rumahnya Kak Maya, yaitu di sebuah kampung yang ada cukup pedalaman di Jambi. Nah, kita sebut aja nama kampung ini Kampung Wening ya. Jarak kampungnya Kak Maya dari rumahnya si Nala ini lumayan jauh, sekitar 4 jam perjalanan. Nah, karena jaraknya lumayan jauh, keluarga Nala ini pun memutuskan untuk datang dari H-1 akad, Wak. Rencananya mereka bakal menginap di sana selama 4 malam. Dari hari Selasa sampai hari Jumat. Kenapa 4 malam? Soalnya juga rangkaian acara nikahannya Bang Beni sama Kak Maya ini panjang kali, Wak. Habis akad di hari Rabu, mereka masih harus ngelakuin beberapa rangkaian adat kayak gitulah, sesuai sama kepercayaan masyarakat di sana. Akhirnya, setelah semua sepakat, di hari Selasa jam 9 pagi, rombongan Nala ini pun berangkatlah ke Kampung Wening ini naik mobil. Di mobil ada Nala, ada mamanya, ada neneknya, sama ada Bang Riki. Ini abangnya Nala. Terus ada tantenya yang namanya Tante Sarah, dia juga bawa anak yang masih bayi, serta ada juga Ahmad atau Bang Ahmad, sepupunya Nala yang waktu itu nyetir mobil. Total di mobil ada 7 orang ya. Perjalanan mereka awalnya mulus-mulus saja, Wak. Tapi begitu keluar dari jalan utama, kondisi jalannya langsung berubah. Dari yang semula beraspal, Nadia, itu udah jadi jalan bebatu, gonjal-gonjal lah gitu kan. Terus sepanjang perjalanan itu juga suasananya sunyi kali. Gak ada kendaraan yang lewat selain mobil mereka aja. Nah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih tadi, 4 jam tadi, sampailah mereka di rumahnya Kak Maya di jam 1 siang kurang lebih. Tapi karena keterbatasan tempat ini, keluarganya Kak Maya ini, si mempelai perempuan, ngajak rombongannya Nala yang bertujuh tadi untuk nginap di rumah saudaranya yang namanya Pak Aji dan juga Bu Lilis. Nah, rumah Pak Aji sama Bu Lilis ini bentuknya rumah panggung, Wak. Dan lokasinya ada di ujung kampung. Terus di sebelah kiri rumah itu ada sungai dan juga sebuah jembatan sederhana dari batang pohon. Entah ngapa, Nat, waktu aku jalan ke sana, aku tuh ngerasa udah mulai ngerasa nggak enak gitu loh. Macam ada hawa yang beda gitu di sana gitu. Waktu nyampe di lokasi, keluarga Nala disambut baik sama keluarganya Bu Lilis tadi. Bu Lilis langsung nyuguhin makanan, ngajak mereka ngobrol gitu kan. Terus di salah satu obrolan ini Bu Lilis ngomong, Nat, di sini adatnya masih kental kali, Bu. Makanya banyak warga yang masih pakai rumah panggung. Cuma beberapa aja, Bu, yang pakai rumah bata di sini gitu. Nah, waktu Bu Lilis ngomong kayak gitu, aku cuman ya udah ngangguk-ngangguk aja. Tapi ucapannya Bu Lilis tuh langsung bikin aku tuh kepikiran satu hal, Nadia. Kalau adat di kampung itu masih dipegang sekuat itu, ini berarti nih ya, pasti ada aturan-aturan tertentu yang harus dihormati nih. Apalagi untuk orang luar macam kami. Sebagai tamu, Nala sebenarnya pengen nanya, apa, Bu, pantangannya? Atau mungkin ada larangan khusus nggak selama kami tinggal di sini? Cuman karena suasana ngobrol waktu itu tuh lagi hangat kali, lagi santai kali. Jadi kayak aku nanya gitu nggak tepat lah gitu. Udah, pertanyaan itu pun berhenti di kepalanya aja. Toh juga keluarga kami cuman nginap aja di situ beberapa malam ya kan. Habis ngobrol, terus makan-makan, Bu Lilis pun mempersilahkan rombongan Nala ke kamar untuk naruh barang, Wak. Habis itu ibu, nenek, sama Nala mutusin untuk keluar bantuin warga masak atau ngerewang buat acara nikahan besok ya kan.
Sementara yang lain yang laki-laki itu ada beberapa yang nggak ikut. Nah mereka memilih untuk istirahat di rumahnya Bu Lilis itu aja. Nah waktu Nala dan ibu-ibu ini datang, ibu sama neneknya datang, Wak, ibu-ibu yang lagi masak dekat rumahnya Kak Maya ini pun langsung menyambut mereka dengan baik. Nala dan keluarganya pun langsung bantu-bantu juga. Di sana ibu-ibu tuh udah pada sibuk tuh, Wak. Ada yang nyiapin bumbu, ada yang ngaduk makanan, ada juga yang ngurusin ini dan itu untuk persiapan nikahan besok. Sementara Nala ya udah cuma ikut bantu semampunya aja. Seharian itu semua berjalan ya kayak gitu tadi, nggak ada sesuatu yang janggal memang, Wak. Tapi begitu malam datang, Nala mulai ngerasa ada sesuatu yang nggak biasa di kampung itu. Jadi sepulang dari masak-masak atau ngerewang tadi, Wak, ibu, Nala sama nenek baliklah ke rumahnya Pak Aji untuk mandi istirahat ya kan. Barulah mendekati maghrib mereka balik lagi ke rumahnya Kak Maya karena mau nonton hiburan, Wak, yang memang sudah disiapkan sama keluarganya mempelai. Jadi ada macam organ tunggal lah, dia ada tarian adat sampai pantun-pantun khas Melayu di situlah gitu. Nah karena jarak dari rumah Pak Aji sama Kak Maya ini nggak terlalu jauh, mereka memilih untuk jalan kaki dari rumahnya Pak Aji. Bu Lilis sama kedua anaknya juga ikut, Wak, sama rombongan mereka ini.